Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Pak Ardi. Nah, saat ini kita akan mempelajari FPB. Kita akan belajar menentukan FPB dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara pohon faktor, dan yang kedua kita akan menentukan FPB dengan cara tabel sengketa. Tetap semangat belajar matematika. Materi pertama kita hari ini, kita akan belajar menentukan FPB dengan cara pohon faktor. Nah, sebelumnya FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Itu adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kita hari ini akan materi yang pertama, kita akan menentukan FPB dengan cara pohon faktor. Nah, di sini ada soal, tentukanlah FPB dari 45 dan 60 dengan cara pohon faktor. Seperti KPK kemarin, dengan cara pohon faktor, maka kita harus menentukan dulu faktorisasi prima dari 45 dan faktorisasi prima dari 60 terlebih dahulu. Nah, kita cari faktorisasi prima dari 45 dulu. 45 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita bagi dengan bilangan prima di atasnya 2, yaitu 3. Bisa tidak? 45 dibagi 3? Bisa. Hasilnya berapa? 15. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Bisa tidak 15 dibagi 2? Tidak bisa. Maka kita bagi dengan bilangan prima di atasnya 2, yaitu 3. 15 bagi 3 berapa? 5. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 5 bagi 2. Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita bagi dengan bilangan prima di atasnya 2, yaitu bilangan prima berapa di atasnya 2? 3. 5 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Maka kita bagi lagi dengan bilangan prima yang di atasnya 3. Berapa bilangan prima di atasnya 3? 5, Pak. 5 bagi 5 bisa tidak? Bisa. Maka di sini ditulis 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, jadi faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Karena di sini ada 3 kali 3, yaitu 2 kali ini ya. Maka kita bisa tulis 3 pangkat 2 dikali 5. Itu adalah faktorisasi prima dari 45. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 60. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu berapa? 2. Bisa tidak 60 bagi 2? Bisa, Pak. Hasilnya 30. Nah, 30 kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu berapa bilangan prima paling kecil? 2. Bisa tidak? Bisa, Pak. 30 bagi 2 sama dengan 15. Kita tulis 2 di sini. Hasilnya 30 bagi 2, kita tulis 15 di sini. Kemudian kita bagi lagi 15 dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Bisa tidak? Tidak bisa, Pak. 15 tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi dengan bilangan prima setelah 2. Berapa? Di atasnya 2. 3, Pak. 15 dibagi 3 bisa tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 15 bagi 3 hasilnya 5. Kita tulis di sini. Yuk, 5 dibagi bilangan prima paling kecil 2. Bisa tidak? Tidak bisa. Dibagi bilangan prima di atasnya 2, yaitu 3. Bisa tidak 5 bagi 3? Tidak bisa. Kita bagi lagi, kalau tidak bisa kita bagi dengan bilangan prima di atasnya 3, yaitu berapa? 5. Bisa tidak 5 bagi 5? Bisa. Maka 5 dibagi 5. Hasilnya adalah 5 bagi 5? 1. Kita tulis di sini. Jadi faktor persekutuan dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Karena di sini ada 2 dikali 2 atau 2 kali ya, maka kita bisa tulis dengan 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3 kali 5. Kita pindah di sini dulu. Faktorisasi biar gampang ya, biar mudah. Faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 60 yaitu
2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang kita baru menentukan FPB-nya. Kalau KPK, semua yang angka atau semua bilangan prima yang menjadi faktor dari kedua bilangan ini 45, 60 itu dipakai semua atau digunakan semua. Tetapi kalau FPB yang kita gunakan hanya bilangan prima yang menjadi faktor keduanya. Jadi bilangan prima yang menjadi 60 dan juga menjadi bilangan prima dari 45. Kalau salah satu tidak ada atau tidak mempunyai faktor bilangan prima tersebut, maka bilangan prima tersebut tidak diambil. Kita langsung hitung. Di faktorisasi prima 60 ada faktor yaitu bilangan prima 2. 2 pangkat 2. Apakah di faktorisasi prima 45 terdapat 2? Tidak, Pak. Maka 2 tidak diambil. Sekarang kita lanjut. Di sini ada faktor 3. Apakah di faktorisasi prima 45 memiliki faktor 3? Punya, Pak. Sama-sama punya 3. Nah, di sini 3 pangkat 2, di sini 3. Kalau KPK kemarin diambil yang pangkat tertinggi, kalau FPB kebalikannya. Kalau ada yang sama, diambil pangkat yang terendah, yaitu 3 pangkat 1 atau tulis 3. Kemudian di sini di faktornya 60 ada 5. Apakah di faktorinya 45 ada 5? Ada, Pak. Karena kedua-duanya memiliki, maka dimasukkan dengan pangkat yang paling kecil. Karena ini pangkatnya sama, ya tulis saja 5. Jadi FEB dari 45 dan 60 adalah 3 kali 5 berapa? 15. Itulah cara menentukan FVP dengan cara pohon faktor. Tadi kita telah belajar menentukan FPB dengan cara pohon faktor. Sekarang kita akan menentukan FPB dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara teknik sengkedan atau tabel sengkedan. Di sini ada soal tentukan FPB dari 45 dan 60 dengan cara teknik sengkedan. Seperti KPK kemarin, caranya sama. Nah, kita di sini membuat tabel ada 45 dan 60. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil 2. Kalau salah satu saja bisa dibagi dengan 2, maka 2 kita tulis. Tetapi kalau kedua-duanya tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita cari bilangan prima di atasnya 2. Itulah sistemnya ya. Sistem teknik sengkedan ya, atau tabel sengkedan. Yuk, dibagi bilangan prima 2. 45 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Nah, kalau tidak bisa kita lihat 60 bisa dibagi 2 tidak? Bisa, Pak. 60 bisa dibagi 2. Karena bisa dibagi 2, maka 2 kita tulis. 45 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, maka tetap ditulis 45. 60 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? 30. Jadi kalau tidak bisa ditulis tetap angkanya, kalau bisa ya ditulis hasilnya. Nah, karena 2 ini, faktor 2 ini hanya bisa membagi salah satu 45 dan 60, tidak kita lingkari. Tetapi kalau 2 ini bisa membagi dua-duanya, bisa membagi 45 maupun 60, nanti dilingkari. Itu ya. Ini tidak dilingkari karena hanya bisa membagi 60. Sekarang kita lanjutkan. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil lagi. 45 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. 30 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, Pak. Karena bisa membagi salah satu, maka kita tulis di sini 2. 45 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, maka tetap ditulis 45. 30 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 15. Ditulis 15. Kita kasih garis. Nah, sekarang lanjut.
45 dibagi dengan bilangan prima paling kecil dulu, yaitu 2. Bisa tidak 45 bagi 2? Tidak bisa. 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Kalau tidak bisa membagi 45 maupun 15, tidak bisa membagi kedua-duanya, maka bukan duanya tidak ditulis. Kita cari bilangan prima di atasnya 2 berapa? Yaitu 3. 45 bisa dibagi 3? Bisa Pak, hasilnya 15. Oke, bisa. Sekarang 15 bisa tidak dibagi 3? Bisa Pak. Nah, maka di sini 3-nya ditulis. 45 dibagi 3 berapa hasilnya? 15. 15 dibagi 3 berapa hasilnya? 5. Nah, karena 3 ini bisa membagi 45 dan 15, atau kedua-duanya yaitu 45 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3, maka 3 kita lingkari. Ya. Nah, kita teruskan. Dibagi bilangan prima paling kecil lagi, 15 bagi 2, bisa tidak? Tidak bisa. 5 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, maka 2 tidak ditulis. Nah, sekarang dibagi dengan bilangan prima di atasnya 2, yaitu 3. 15 bagi 3 bisa? Bisa Pak. 5 dibagi 3 bisa? Tidak bisa. Walaupun tidak bisa membagi keduanya, tapi 3 bisa membagi salah satu, yaitu 15 bisa dibagi 3, maka 3 tetap ditulis. Tetapi tidak dilingkari, karena hanya bisa membagi satu saja. Kalau bisa membagi keduanya, maka dilingkari. Paham? 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 bagi 3 tidak bisa, maka tetap dibagi 5. Tetap ditulis 5. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita kasih garis. Nah, dibagi bilangan prima paling kecil 2. 5 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Maka di sini yang ini 5 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau sama-sama tidak bisa dibagi 2, maka 2 tidak ditulis. Kita cari bilangan prima di atasnya 2, yaitu 3. 5 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Otomatis ini 5 bagi 3 juga tidak bisa. Kita cari bilangan prima di atasnya 3 berapa? 5. 5 bagi 5 bisa? Bisa. Ini juga otomatis 5 bagi 5 juga bisa. 5 bagi 5, maka 5 ini ditulis ya. 5 ditulis. 5 bagi 5 berapa? 1. 5 bagi 5 berapa hasilnya? 1. Kita tulis di sini. Karena 5 ini bisa membagi 5 dan juga bisa membagi 5 yang di sini, atau kata lainnya 5 faktor 5 ini bisa membagi kedua bilangan di sini, maka dilingkari. Jadi yang dilingkari adalah faktor yang bisa membagi kedua bilangan atasnya ini ya. Sekali lagi itu ya. Nah, sudah selesai karena sudah satu-satu. Maka kita lanjut mencari FPB-nya. Kalau KPK kemarin, semua faktor dimasukkan atau digunakan atau dipakai untuk perkalian. Kalau FPB hanya faktor yang dilingkari saja tadi. Ya, kalau KPK semuanya ditulis. Ya, kalau FPB hanya yang dilingkari. Berapa yang dilingkari? Yaitu 3 dikali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Hasilnya adalah 15. Itu adalah dengan cara teknik sengketan. Kalian kalau menerima soal menentukan FPB dengan cara pohon faktor, maka yang tadi. Tetapi kalau kalian menerima soal tentukan FPB dengan cara teknik sengketan, maka gunakan cara seperti ini. Kalau kalian mendapat soal, tentukanlah FPB dari 45 dan 60. Tidak ada ketentuan di pohon faktor ataupun teknik sengketan, maka silahkan kalian pilih teknik atau cara mengerjakan yang paling mudah atau yang paling kalian anggap mudah. Demikian belajar matematika hari ini, tetap semangat.